Halo guys, welcome to Enatek ID. Jadi pada video kali ini aku ingin sharing saja tentang perubahan-perubahan yang diberikan oleh Apple, di mana semakin ada hal baru, adanya sesuatu yang semakin menarik. Menariknya ini bukan dalam arti bagus ataupun jelek, tetapi banyak sekali kontroversi yang bisa diperdebatkan dengan perubahan-perubahan decision yang diambil oleh tim Apple untuk mengeluarkannya ke publik. Jadi pastinya setiap tahun Apple memberikan hal-hal baru. Bukan hanya dari hardware, tapi juga dari software, serta ekosistem mereka ini yang terus improve dan memberikan sesuatu yang mungkin bisa kita katakan sangat nyaman hingga akan susah jika sudah terlanjur di dalam ekosistem Apple tersebut. Berawal dari perubahan yang selalu membuat hal berbeda jika dibandingkan dengan HP-HP Android, dengan pemilihan keputusan yang dikatakan mereka adalah pilihan terbaik untuk konsumen mereka, dan decision itulah yang kita bayar dalam membeli produk-produk Apple. Mulai dari adanya Mac, iPad, iPhone, Apple Watch, bahkan dari seri AirPods dan juga dengan aksesoris lainnya. Hal baru yang sebenarnya kita benar-benar merasakan adalah dari sisi software yang terus diperbarui di setiap Worldwide Developer Conference atau kita kenal dengan WWDC yang selalu ada di pertengahan tahun. Memang dari fitur-fitur yang diberikan antara Android dan juga iOS akan selalu adanya pengembangan masing-masing dan pastinya saling meniru satu sama lain, dan mungkin bisa kita katakan Apple terkadang lebih lambat untuk memberikan fitur-fitur yang ada di Android, tetapi fiturnya dikemas lebih maksimal dan bisa kita katakan Apple Way, di mana ini kadang selalu adanya hal yang berbeda, tetapi mereka katakan bahwa itu adalah hal yang terbaik yang bisa diberikan di iOS dari software Apple sendiri ke HP-HP ataupun produk-produk lain di Apple ecosystem. Dimana yang menurutku ini belum tentu selalu sempurna. Jadi kita harus lihat dari perspektif mana yang bisa kita katakan bahwa oke, ini mungkin decision-nya lebih baik jika digunakan, dan mungkin terkadang bahkan Android juga lebih sempurna dan lebih maksimal memberikan fitur-fitur tersebut. Simple saja dari iOS 16 dan juga dengan beberapa fitur yang ada diberikan di iPhone 14 series. Yang pertama adanya lock screen customization, yaitu dengan battery percentage yang akhirnya hadir, yang sudah berubah 2 kali ya modelnya dibandingkan dengan iOS 16 yang pertama. Lalu juga adanya always on display di iPhone 14 Pro series yang bisa kita katakan ini penyempurnaan yang berbeda decision-nya yang diambil dibandingkan dengan HP-HP Android. Lalu adanya widget yang bisa kita katakan itu hal baru yang sebelumnya jauh lebih lama sudah ada di HP-HP Android. Fitur dari kamera, adanya action mode, cinematic video. Lalu kita bergeser sedikit ke macOS dan juga iPadOS, di mana adanya stage manager yang bisa kita pilih atau bisa kita katakan opsional apakah mau menggunakan fitur stage manager itu atau enggak. Dan bahkan yang terakhir, stage manager di iPad yang sebelumnya khusus untuk M1 ke atas, akhirnya Apple mengikuti suara-suara dari developer dan pengguna lainnya yang ada dari kritikan-kritikan tajam sehingga datang untuk iPad seri yang tidak menggunakan M1. Jadi dari beberapa fitur-fitur yang aku sebutkan, ini ada beberapa hal yang perlu kalian cermati, dalam arti Apple ini agak adanya pergeseran dalam memberikan sebuah fitur untuk penggunanya. Jadi simple saja. Sebelum-sebelumnya kita bisa lihat mulai mungkin dari iOS yang digunakan di iPhone 5, 5S, iPhone 6. Banyak sekali yang tidak bisa kita custom atau tidak bisa kita setting. Apple sudah yakin, oke, ini kita harus ini, jam tidak bisa diganti, tidak bisa di custom, dan mereka merasa bahwa itu yang terbaik untuk pengguna mereka di ekosistem iPhone. Sekarang ini dengan iOS 16 banyak sekali customization yang bisa kalian pilih. Banyak sekali apa yang ingin kalian gunakan, apa yang kalian nggak gunakan bisa kalian setting. Dan yang sebelumnya bisa aku katakan sangat mudah menggunakan sebuah iPhone ataupun dengan produk mereka yang lain, tahun ini menurutku mulai semakin sulit. Dalam arti semakin tahun semakin banyaknya fitur, semakin banyaknya opsi, semakin banyaknya pilihan, memang akan menjadi sebuah hal yang pro kontra. Pro kontra dalam arti bagi yang sangat menyukai teknologi akan sangat suka, akan sangat happy dengan kelebihan-kelebihan dan customization yang bahkan menurut beberapa user juga masih kurang customnya, dalam arti kurang bisa disetting seperti HP-HP Android yang bisa full custom bahkan bisa masuk ke developer mode-nya. Bahkan ketika video ini dibuat, munculnya iOS 16.2 Beta 3, always on display-nya yang bisa di custom bahkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Apple bisa kalian lakukan atau bisa kalian samakan dengan HP Android.
Wallpapernya bisa kalian matikan ketika always on display. Lalu notification pun bisa kalian matikan di always on display di iPhone 14 Pro. Jadi dalam arti benar-benar hitam sama seperti dengan HP Android. Yang menurutku bahkan aku agak kaget Apple melakukan ini karena dari beberapa hal yang bisa katakan dengan perbedaan atau Apple Way yang selalu Apple lakukan itu berbeda jika dibandingkan dengan HP Android. Dan sekarang diberikan opsi yang bisa menyamakan itu. Oke, memang terkait baterai ini akan mempengaruhi dan mungkin bisa jauh lebih hemat. Lalu juga adanya live activity dengan beberapa fitur lainnya juga di iOS 16.1 dan selanjutnya yang memberikan fitur lebih baik tetapi pastinya butuh power yang lebih besar, memang akan menguras baterai lebih banyak. Hanya saja dari beberapa pilihan tersebut, dari beberapa cara yang ditentukan oleh Apple akhir-akhir ini menurutku menjadi sebuah hal yang aneh. Bukan berarti ini jelek dan bukan berarti ini bagus juga. Kita harus lihat dari arah mereka bagaimana, dan kalau masalah apakah ini decision yang paling baik atau enggak, ya menurutku tergantung dari perspektif kita melihat bagaimana Apple untuk memberikan produk-produk mereka dengan software mereka, experience-nya untuk pengguna Apple. Apalagi yang paling terakhir aku ingin singgung di sini adalah Apple memberikan adanya iklan. Ya, ini memang hal yang bisa aku katakan dulu sebagai hal yang lucu ketika Xiaomi sangat banyak memberikan iklan di aplikasi-aplikasi bawaan mereka. Kali ini Apple juga mulai datang. Memang aku bisa katakan mereka kemas jauh lebih baik, lebih cantik lah hasil-hasilnya yang ada di App Store, yang bisa akan ada hadir juga nanti iklan di Apple Maps, dan juga dengan beberapa app bawaan mereka yang walaupun bisa kalian delete beberapa aplikasinya untuk saat ini ya. Dan bahkan ada beberapa report mengatakan bahwa di sisi internalnya pun ini adanya menuai kontroversial, mereka berdebat sangat tinggi. Menurutku banyaklah dari hal lain yang bisa dibayarkan, contohnya seperti subscription yang sudah sangat banyak. Seperti adanya Apple One meliputi Apple Music, Apple TV Plus, iCloud, dan lain-lain yang ada di dalamnya. Tergantunglah dari perspektif kalian juga yang menonton video ini. Bagaimana? Jadi apakah kalian setuju dengan pergerakan Apple atau mulai merasa aneh, atau mungkin kalian memang merasa oke, sudah saatnya Apple mulai mendengarkan konsumen yang lebih banyak jika dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Terakhir yang ingin sampaikan juga bahwa memang ini tidak ada taraf salah atau benar juga, serta menurutku pribadi yang aku lihat dan aku juga pengguna ekosistem Apple, ini bisa aku katakan masih di taraf aman. Aman dalam arti masih sangat nyaman untuk mendapatkan experience yang ada, tetap masih mendapatkan rasa eksklusifnya walaupun sudah sedikit menurun karena adanya iklan dan juga beberapa hal yang diberikan oleh Apple. Dan menurutku sih tetap saja masih sangat baik dalam arti iPhone, iPad, Mac masih sangat nyaman. Fitur-fitur yang diberikan masih lebih baik jika dibandingkan dengan yang sebelah sih menurutku. Dari sisi ekosistem yang masih sangat baik yang diberikan untuk saat ini. Baik, itu aja sih yang ingin share ke kalian. Bagaimana menurut kalian? Langsung aja komen di bawah, kita bahas bersama tentang perubahan-perubahan Apple di tahun ini, serta mungkin kira-kira bagaimana apa yang kalian bayangkan selanjutnya dengan produk-produk mereka, dengan decision-decision yang ada untuk software, fitur-fitur, dan juga mungkin ads yang kali ini menurutku cukup panas diperbincangkan dengan jalan yang dipilih oleh Apple. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.